Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur buat anugerah Tuhan saya boleh menyampaikan firman Allah di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Pak Gembala dan juga majelis atau pengurus gereja yang mempercayakan saya untuk melayani. Nama saya Pendeta Franz John Besak. Saya aslinya Timur Kupang, ya, tapi sekarang ada di Manado. Beberapa minggu yang lalu istri saya yang cantik sudah berkhotbah di tempat ini. Oke, saya mesti puji istri sendiri, ya. Amin. Nah, puji Tuhan. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul sikap terbaik di tengah krisis karena COVID-19. Sikap terbaik karena krisis di tengah COVID-19. Saya minta permisi turun di bawah. Saya suka untuk berkhotbah agak dekat dengan jemaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah padang gurun di Afrika, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau saudara nonton di TV ada acara, biasanya disebut nama acaranya adalah National Geographic, ya, itu mempertunjukkan kehidupan liar di alam liar di Afrika. Dan kehidupan itu, Bapak Ibu Saudara, menakutkan karena saling memakan satu dengan yang lain. Tetapi saya pernah membaca, Bapak Ibu Saudara, satu artikel penelitian yang dilakukan, ya, penelitian yang dilakukan terhadap dua binatang yang, ya, sebenarnya antara rusa dan singa, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, rusa adalah binatang yang suka dimangsa oleh singa, ya. Kita tahu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau dalam penelitian itu ditemukan itu kecepatan lari rusa itu 90 km per jam. Jadi dia lebih cepat dari mobil yang sudah biasa bawa, karena rata-rata itu 60 km per jam. Tapi rusa itu 90 km per jam. Nah, singa, Bapak Ibu Saudara, singa itu kecepatannya cuma 58 km per jam. Dia cuma 58 dibandingkan dengan 90. Tetapi kalau kita nonton, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali, sering kali rusa itu gampang sekali ditangkap oleh singa, ya. Dan dalam artikel itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini termasuk hidup dunia binatang, tidak peduli saudara singa atau rusa, ya, dalam hidup ini, bangun pagi saudara harus lari sekuat mungkin. Amin. Bangun pagi saudara-saudara harus mulai melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, ya. Karena hidup ini penuh dengan tantangan. Kita ada di situasi yang sulit di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara, dengan pandemi COVID-19, ya, penyebarannya begitu luar biasa, begitu mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sekarang sudah muncul apa yang disebut dengan Delta Plus, ya. Nah, yang luar biasa, nama-nama penyakit ini, virus ini juga diberi nama dengan bahasa Yunani. Waktu muncul pertama diberi nama Alpha, ya, kemudian Lambda, kemudian sekarang Delta, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada ungkapan yang baik, orang bilang begini, mau dia nama Alpha, Lambda atau Delta, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Alpha dan Omega, amin, yang adalah awal dan akhir. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut, amin, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Nah, tadi saya sudah katakan, saya ingin bicara tentang sikap terbaik, ya, kita di tengah krisis pandemi COVID-19.
Kalau kita perhatikan, ini adalah kisah tentang Ishak yang tadi kita baca dalam Keluaran pasal 26 ayat 12 dan 13. Kisah tentang Ishak, bagaimana terjadi kelaparan, sekalipun mereka adalah orang pilihan Tuhan, tetapi kelaparan terjadi. Nah, yang membedakan adalah sikap mereka. Yang membedakan adalah sikap Ishak. Alkitab mengatakan dia mau pergi ke Mesir, tapi Tuhan bilang tunggu di tanah ini karena aku akan memberkati engkau. Dan Alkitab mengatakan bahwa Ishak taat. Dia belajar untuk taat karena dia percaya bahwa kalau dia ada dalam ketaatan, maka Tuhan akan pelihara dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu kebenaran yang saya belajar dalam hidup dan pelayanan saya adalah kalau kita ada di dalam ketaatan, di dalam kehendak Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup. Amin. Tuhan yang akan membuka pintu, Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang menyediakan berkat-berkat untuk kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Nah, Tuhan mau saya dan saudara punya sikap yang benar sebagai orang percaya. Ya, Tuhan mau supaya saya dan saudara bersikap positif dalam hidup ini. Memang ada orang berkata sekarang ini orang tidak mau lagi positif. Ya, saudara pergi tes swab, antigen, PCR, selalu pengen yang negatif kan? Tapi sikap harus tetap positif. Amin. Karena kalau sudah positif, sudah tes antigen, maka sudah harus isolasi mandiri. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap positif. Apapun terjadi. Amin. Apapun terjadi, saudara terus percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tapi ada sikap kita yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap yang pertama, sikap terbaik di dalam menghadapi krisis oleh karena pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi kreatif. Amin. Kenapa, saudara? Perhatikan Abraham dan keturunannya Ishak itu mereka adalah pengembala kambing domba. Ya, mereka adalah pengembala kambing domba. Nah, memang Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang orang seringkali dia pengembala, dia juga sekaligus petani. Tapi zaman itu pengembala, petani. Dan orang Israel atau keturunan Abraham adalah pengembala kambing domba. Ya. Dan Alkitab mengatakan terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, Bapak Ibu Saudara-saudara, terjadi kekeringan yang luar biasa. Nah, Ishak adalah pengembala, dia bukan petani. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan menyuruh dia untuk menabur di tanah itu. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Dia melakukan sesuatu yang baru pertama dia lakukan. Karena mereka adalah pengembala. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Ishak menabur. Ya, dia mulai menabur. Dan Bapak Ibu Saudara, beberapa pengkhotbah mengatakan bahwa diperkirakan dia tidak menabur satu kali. Ya, dia pasti menabur beberapa kali. Nah, fakta dalam dunia pertanian, kalau kemarau tidak ada hujan, orang tidak mau menabur, betul nggak? Karena bibit akan cenderung mati di tanah atau dimakan oleh semut. Tetapi Ishak melakukan itu dengan iman. Dia menjadi kreatif. Dia melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan yang belum pernah dia lakukan, yaitu menjadi petani, yaitu menabur. Karena dia percaya waktu dia menabur, Tuhan pasti memberkati dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kata kreatif itu yang seringkali dipakai, kata kreatif itu Bapak Ibu Saudara-saudara berasal dari kata bahasa Inggris kreator. Kita tahu
kata kreator itu berarti pencipta. Ya. Nah, dari kata kreator itu turunlah kata kreatif. Dan di sini dengan jelas menunjukkan bahwa kalau saya dan saudara dekat dengan sang kreator, sang pencipta, maka kita akan jadi kreatif. Amin. Jadi di tengah-tengah krisis ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Lebih cinta Tuhan, ya, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih hidup bagi Tuhan. Dulu kalau baca Alkitab itu 1 minggu sekali, tapi sekarang waktunya untuk lebih cinta kepada firman Tuhan. Amin. Lebih cinta kepada Alkitab. Ya, dulu waktu bangun tidur, kaget bangun itu lompat cari sendal dulu. Ya. Yang lagi repot zaman sekarang, waktu kaget bangun yang dicari pertama itu handphone. Ya. Nah, Tuhan mau kita kembali untuk lebih dekat kepada Dia, lebih mencintai Dia. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara lebih dekat dengan Tuhan, dekat dengan Pencipta, apapun boleh terjadi. Ya, krisis boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tapi saudara akan kuat. Bahkan saudara akan lebih kreatif. Saudara akan mulai lihat pintu-pintu terbuka. Saudara akan mulai lihat mujizat terjadi. Kenapa? Karena Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa justru di tengah krisis, di tengah kekeringan, Tuhan berkati Ishak. Dan Alkitab menunjukkan bahwa kian lama dia kian kaya. Ya. Dalam krisis apapun, Tuhan mau supaya saya dan saudara lebih mencintai Dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang mencintai Tuhan, respon terhadap masalah itu berbeda. Ya, ada satu cerita lucu Bapak Ibu Saudara. Ada suami istri yang suaminya cuek sekali dengan Tuhan, cuek dengan gereja, malas baca firman, dan dia adalah seorang peternak ayam. Ya, dia punya peternakan ayam yang besar, tapi peternakannya ada di lembah. Dan singkat cerita, beberapa hari terjadi hujan lebat, badai. Dan satu pagi dia pergi ke peternakan ayamnya. Dan waktu dia sampai di sana, semua peternakan ayamnya sudah terendam dengan banjir. Ayamnya semua mati. Dan dia marah, dia jengkel, dia sedih, dia putus asa. Dan waktu dia pulang dari pintu, nah istrinya sudah curiga apa yang terjadi. Dari pintu dia sudah berteriak, "Mama, ayam kita semua mati!" Dan istrinya dari dalam berteriak, "Piara bebek." Sudah mengerti? Ya. Kalau orang kreatif, masalah bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, kalau ayam mati oleh karena banjir, piara bebek, karena bebek suka air kan? Ya. Artinya saya dan saudara betapa penting dalam hidup ini. Kalau saudara tidak mau stres, hanya ada satu cara dekat dengan Tuhan. Pak Mazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Allah. Artinya saya dan saudara harus belajar dari Alkitab. Orang percaya tidak luput dari masalah, dari krisis, dari persoalan. Banyak ahli mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Akan muncul varian yang lebih baru lagi, yang lebih ganas, lebih menakutkan. Tidak peduli. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan tenang. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, selalu ada jalan buat engkau. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, selalu ada pintu yang Tuhan bukakan. Karena Dia mengasihi kita. Amin. Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Itu ambil keputusan. Ya, ada banyak kenubuatan yang sedang muncul juga, termasuk di media sosial, di YouTube, Bapak Ibu Saudara-saudara, memperingatkan bahwa keadaannya memang akan lebih sulit. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi sebagai orang percaya, kita sadar bahwa tidak lama lagi Tuhan datang. Amin.
ambil lebih banyak waktu. Yesus mengingatkan kita, tak sanggupkah kamu berjalan 1 jam? Itu bicara, ada penafsir yang mengatakan bahwa 1 jam adalah waktu terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita bisa karlota 3-4 jam. Kami berdoa bangun 15 menit, sujengkan. Bagaimana kita akan melihat pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dasar, perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan mau supaya saya dan saudara terus sebanyak orang percaya terus bertumbuh, terus menjadi kreatif di tengah-tengah dunia ini. Dan waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang menjadi janji Tuhan. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sikap terbaik di tengah krisis pandemi COVID-19 adalah kita harus berjuang sampai kita mencapai apa yang disebut dengan destiny-nya Tuhan. Apa itu destiny? Destiny adalah takdir. Takdir adalah tujuan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong saya dan saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan membuka jalan bagi kita, karena Dia punya tujuan bagi hidup kita. Amin. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, tapi saya ini hidupnya seperti begini, bagaimana mungkin? Saya mau katakan, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang namanya anak haram, tidak ada anak yang kecelakaan. Seringkali kan orang bilang, oh itu anak itu memang tidak bisa berhasil, ini anak kecelakaan itu. Kenapa ada kecelakaan tidak lapor polisi? Ya. Semua yang lahir ada tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan buat Ishak di negeri Filistin. Tuhan ada tujuan. Nah, perhatikan, saya harusnya membaca tapi terlalu banyak ayat. Saudara bisa baca di rumah. Inti dari kisah ini adalah, perhatikan bahwa Ishak setelah diberkati berlimpah-limpah, Tuhan tidak berhenti. Alkitab mengatakan bahwa dia mulai menggali sumur. Ya, dia menggali sumur yang pertama, airnya membual dan dia menamakan air itu, sumur itu Esek. Dan Bapak Ibu, Alkitab mengatakan terjadilah pertengkaran, perselisihan dengan para gembala orang Filistin. Esek berarti perselisihan. Esek berarti perselisihan. Jadi dalam hidup ini Tuhan tidak hanya mau saudara berhenti dengan diberkati, tapi Tuhan mau membereskan perselisihan. Ya, saudara, dalam hidup ini saudara sudah berhasil atau saudara sukses pun seringkali ada konflik-konflik. Dan banyak seringkali dimulai dari rumah tangga, suami istri jengkel satu dengan yang lain. Itu ada perselisihan. Dan itu sebenarnya menghambat berkat Tuhan. Tuhan tidak mau ada apa-apa, yang penting kita damai-damai aja. Ya, yang penting tetangga tidak tahu. Jadi bertengkar, tutup pintu, masuk di kamar baru bertengkar. Tuhan tidak mau. Tuhan mau engkau naik level. Memang kalau kita baca di situ, dia menggali sumur yang berikut, dan sumur itu diberi nama Sitna. Sitna berarti iri hati, ya. Dan terjadi iri hati orang Filistin terhadap Ishak. Artinya sesuatu belum beres, ya. Ishak ada di sana, tetapi terjadi iri hati. Dan dalam hidup ini pun, Bapak Ibu saudara, Tuhan tidak mau saudara hidup dalam iri hati, dengki satu dengan yang lain. Mungkin kelihatan kita diberkati, tapi kehidupan kita, emosi kita belum beres. Tuhan mau untuk engkau membereskan diri. Jangan iri hati dengan orang lain. Orang lain diberkati, puji Tuhan. Orang lain sukses, puji Tuhan. Engkau punya berkat sendiri.
Ya, engkau ada porsi berkat yang Tuhan sediakan bagi engkau. Yang penting engkau tuh sungguh-sungguh dengan Dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa sungguh yang ketiga yang digali diberi nama Rehobot. Rehobot artinya diperluas. Ya, Tuhan memperluas apa yang dikerjakan oleh Ishak. Memang baik, diperluas, dibuat sukses, dibuat berhasil, diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, itu baik. Tapi Tuhan tidak mau hanya kita diberkati saja. Tuhan tidak mau kita hanya diperluas. Tuhan mau sungguh yang keempat yang diberi nama Berseba. Berarti sumber air kehidupan berkelimpahan. Ya, orang suka nonton dulu ada iklan orang NTT bilang sumber air sudah kan. Ya. Ya. Tapi ini mempunyai arti yang dalam. Tuhan mau supaya saya dan saudara memiliki hidup yang berkelimpahan, tumpah keluar. Itu yang disebut limpah. Tuhan tidak mau engkau hanya sukses, berhasil, tapi engkau tumpah keluar menjadi berkat. Itu yang Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dunia yang sedang menderita, dunia yang penuh dengan ketakutan, sedang menunggu orang-orang percaya. Ini waktunya untuk jadi berkat. Ini waktunya saudara berdampak. Karena Tuhan punya tujuan. Akhir tahun 90-an kalau salah atau awal tahun 2000 muncul satu buku yang ditulis oleh Rick Warren. Judul bukunya adalah Purpose Driven Life, hidup yang diarahkan oleh tujuan. Buku itu terkenal, ya. Dia bestseller di Amerika. Itu bahkan kalau tidak salah terjual 2 juta kopi dari buku itu. Banyak orang diberkati dengan buku. Dalam buku itu intinya, engkau dilahirkan dengan tujuan Tuhan untuk jadi berkat, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, untuk orang melihat Yesus dalam hidup. Kalau engkau masih hidup untuk dirimu sendiri, engkau masih hidup egois untuk diri, untuk rumah tangga, untuk komunitasmu saja, engkau belum sampai di destiny Tuhan. Karena Tuhan mau supaya orang-orang percaya menjadi berkat. Saudara mulai melihat orang-orang di sekitar saudara mulai lakukan sesuatu untuk menjadi berkat. Semua orang susah. Mungkin kalau kita pendekar, tapi semua kan susah. Iya. Tapi ini waktunya untuk engkau jadi berkat. Karena tidak ada yang kita bawa pulang ke surga selain semua perbuatan baik kita. Kita berbuat baik bukan untuk selamat. Kita sudah pasti selamat waktu percaya Yesus. Tapi kita Wahyu mengatakan bahwa kita akan mendapatkan upah buat semua jerih lelah kita dan semua perbuatan baik kita. Itu yang kita tahu. Kembali terus jadi berkat, terus jadi berkat, sehingga hidupmu akan memuliakan Tuhan. Saya suka dengan orang yang cukup terkenal bernama Mother Teresa. Ya, dia seorang perempuan pemalu, bertubuh pendek yang kecil. Tapi dalam hidup dia menjadi berkat. Dia pergi ke India sebagai suster Katolik yang tidak punya apa, dari keluarga sederhana. Dan dia datang ke sana dan dimulai dengan memperhatikan orang India, dengan memberi makan siangnya buat orang India, sampai dia kena parah oleh karena seringkali dia tidak makan siang. Dia memberikan buat orang India dan dia menjadi berkat, buat India.
Dia dianggap sebagai pahlawan India. Seorang kecil sederhana, memulai dengan hal-hal kecil. Bahkan saya pernah baca satu buku, ya, dalam satu acara besar yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia. Mendadak pemimpin acara berkata, mari kita semua berdiri dan memberikan aplaus karena seorang yang luar biasa sedang masuk. Dan orang itu adalah Mother Teresa. Seorang kecil sederhana, dia mendapatkan Nobel kemanusiaan, penghargaan yang dirindukan oleh banyak orang. Dimulai hal kecil menjadi berkat. Saya suka sekali dengan semacam motonya. Dia berkata begini, saya berusaha untuk melihat orang India yang paling menderita. Saya berusaha untuk melihat Yesus ada di dalam diri. Dan saya juga berusaha, dia berkata, supaya orang India yang tidak percaya kepada Tuhan boleh melihat Yesus di dalam diri. Hidupnya menjadi berkat. Bukankah Yesus berkata, apa saja yang engkau berbuat buat orang yang paling kecil, engkau sedang melakukan untuk aku. Artinya waktu kita hidup menjadi berkat sesuai dengan tujuan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi hidup yang berarti, hidup yang memuliakan Tuhan. Saya berani mengatakan kalau hidupmu mulai jadi berkat buat orang, engkau akan bangga untuk pulang ke surga. Engkau tidak akan takut dengan COVID-19. Karena akhirnya COVID adalah mati juga kan. Dan kita semua pasti mati. Persoalannya bukan mati karena COVID. Persoalannya adalah bagaimana engkau hidup dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Biarkan dalam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, engkau terus lebih dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, dan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tuhan memberkati engkau menjadi kreatif. Tuhan memberkati engkau dan teristimewa. Engkau mencapai destiny Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya orang sederhana. Mulailah dari orang di sekitar. Kalau engkau suami, jadilah berkat buat istri dan anak-anak. Kalau engkau istri, jadilah berkat buat suami, istri, anak-anak. Kalau engkau anak, jadilah berkat buat orang tua. Mulai jadi berkat buat tetangga di sekitar. Karena itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam